Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Saya harapkan anak-anak dalam keadaan yang sehat, kemudian semangat, dan tetap bahagia. Nah, di sini pada kesempatan kita ini, Bu Endah ingin menyampaikan sebuah materi, ya. Saya harap anak-anak bisa mengikutinya, kemudian dengan semangat dan tetap menjaga kesehatan, ya. Anak-anakku semuanya, saat ini Bu Endah akan memberikan materi tentang kekuatan impian. Nah, anak-anak sudah kelas 12 ya sekarang. Kelas 12 tuh harusnya sekarang sudah mempunyai apa yang diimpikan. Ya, bahkan sejak SMP, sejak kelas 10, 11 itu anak-anak mempunyai impian-impian yang ingin diwujudkan gitu. Nah, bagaimana supaya impian itu bisa terwujud? Tentunya dengan dikuatkan impian tersebut. Begitu ya. Nah, impian adalah merupakan sesuatu yang wajib diperjuangkan. Nah, pencapaian besar itu tentu berawal dari impian dulu. Maka dari awal Bu Endah menginginkan agar anak-anak menjaga impian tersebut, menguatkan impian tersebut, jangan sampai lemah, seperti itu ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi, mengapa memiliki impian itu menjadi sesuatu yang penting? Kenapa? Ya karena impian itu bisa menjadi sumber motivasi. Ya, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen setelah lulus itu menjadi pengusaha, menjadi guru, kemudian menjadi motivator, menjadi YouTuber juga gitu kan, seperti itu. Karena kita bermimpi seperti itu, makanya kita termotivasi untuk memperjuangkannya. Selain itu, impian itu bisa menciptakan energi yang besar untuk berprestasi, ya. Karena mimpi-mimpi kita, kemudian kita berharap impian kita tercapai, itu memberikan energi yang besar untuk kita lebih berprestasi. Kalau kita semangat, maka kita akan rajin, kan seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadikan hidup kita itu mudah, ya. Karena impian, kemudian kalau kita itu semangat, itu akan menjadikan kita mudah. Itu karena apa? Karena kita semangat, ya, karena kita mempunyai sesuatu yang yang membuat kita itu hidup seperti itu, ya. Nah, sekarang bagaimana supaya impian kita itu bisa memiliki kekuatan, ya? Yang pertama, impian itu harus jelas, ya. Impian itu harus jelas gitu. Jadi tidak hanya sekedar angan-angan, ya. Yang kedua, kalau bisa, kalau perlu impian tersebut kita tulis, ya. Jadi kita punya impian itu beberapa, ya. Nanti setelah lulus SMK itu impian saya pertama mungkin ingin bekerja, mungkin yang pertama mungkin ingin kuliah. Nah, seperti itu. Setelah kuliah saya bekerja, kemudian setelah bekerja saya mempunyai penghasilan ini, saya mempunyai prestasi ini, kemudian saya ingin mewujudkan itu, kemudian saya berumah tangga, seperti itu. Nah, itu perlu kejelasan, ya. Jadi tidak hanya gerambyang, tidak hanya ikut-ikutan teman-teman saja, temannya kesini ikut ini, temannya pengen kuliah ikut kuliah gitu. Nah, itu harus jelas, ya. Ini bisa kalian konsultasi, ya, supaya bagaimana untuk memperjelas cita-cita kalian, ya. Untuk memperjuangkannya kalian bisa berkonsultasi dengan orang tua, dengan kakak kelas, dengan guru, ya, seperti itu. Jadi saya sebenarnya pengennya apa, seperti itu. Kadang anak-anak ada yang tidak tahu saya pengennya apa, ya, gitu. Nah, nanti misalnya guru BK, ya, guru BK atau psikolog itu bisa memberikan istilahnya pilihan-pilihan, ya, pilihan-pilihan yang harus anak-anak pilih, kemudian supaya jelas, ya. Jadi tidak ngerabyang tadi, ya. Kemudian
Kenapa perlu ditulis? Ya biar ingat ya. Kadang kemarin saya pengennya ini, kemarin lagi pengennya itu gitu. Nah kalau ditulis itu nanti bisa jelas, bisa runtut seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, impian itu harus diukur. Artinya diukur dengan kemampuan kita, diukur dengan bakat kita, kemudian diukur dengan minat kita juga ya. Jadi saya pengen kalau SMK gitu nggak mungkin untuk menjadi dokter gitu, maka saya harus memimpikan hal yang lain seperti itu. Insya Allah ada sesuatu kesuksesan yang lain dari SMK, mungkin selain yang istilahnya yang ekstrim gitu ya. Ada impian yang harus diukur, ada yang harus diukur dan harus yang ada yang harus dikubur, istilahnya seperti yang dikubur yaitu istilahnya impian-impian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita di SMK misalnya, kita bisa untuk menjadi guru juga, bisa untuk menjadi pengusaha ya, dan yang lain-lainnya. Nanti anak-anak bisa mempelajari itu lewat karir begitu ya. Kemudian bagaimana supaya impian itu bisa menjadi kenyataan? Nah, yang pertama kalian harus yakin dulu ya, kalian harus yakin dulu bahwa saya bisa kok untuk seperti ini gitu loh. Jadi kita bisa membandingkan dengan orang-orang yang lain ya. Kalau dia bisa, saya yakin saya insya Allah juga bisa gitu. Jadi dengan perjuangan, kemudian dengan dukungan kedua orang tua, tapi yang terpenting adalah niat kita dulu. Niat kita meyakini untuk kita bisa berhasil seperti itu. Yang kedua, supaya bisa berhasil itu adalah impian tersebut harus direncanakan ya. Tadi kan sudah ditulis di awal tadi, direncanakan kira-kira yang cocok dengan saya ini yang mana gitu, yang saya minati, yang saya akan tekuni itu yang mana. Nah itu impian harus kita rencanakan. Misalnya saya pengen menjadi psikolog. Kalau saya pengen menjadi psikolog, berarti saya harus kuliah di fakultas psikologi seperti itu. Itu harus direncanakan tahapan-tahapannya ya. Kemudian saya ingin menjadi pedagang yang sukses sekali gitu loh. Nah, direncanakan itu artinya bisa, pertama saya ingin konsultasi dengan pedagang yang sukses seperti itu. Saya ingin menjadi kemudian yang lain pengusaha. Nah, pengusaha itu kita bisa datangi, kita bisa wawancara, kita bisa meminta motivasinya. Kenapa sih misalnya Bapak itu yang sukses di usahanya itu berawal dari mana, kemudian tips-tipsnya untuk menjadi sukses seperti apa. Nah seperti itu harus kita rencanakan ya, tidak hanya saya ingin menjadi pengusaha sukses kemudian tidak melakukan apa-apa. Nah itu nanti bisa lemah ya, seperti itu. Nah kemudian setelah kita sebelumnya ya kita share dulu, setelah diyakini, kemudian direncanakan, kemudian jangan hanya didiamkan saja gitu loh, tidak ada real actionnya gitu loh ya. Jadi supaya bisa terwujud yaitu dengan action ya tadi sudah saya sebutkan. Kalau saya ingin menjadi pengusaha, saya bisa mendatangi pengusaha, kemudian saya bisa meniru bagaimana tips-tipsnya supaya bisa berhasil. Seperti itu ya, memang harus ada actionnya seperti itu ya anak-anak. Nah sebelum materi ini akan saya akhiri, saya berpesan, anak-anak merupakan generasi muda yang memang harus memiliki impian yang besar yang diperjuangkan dan diyakini serta direncanakan ya. Jadi real actionnya itu ada ya, tidak hanya memiliki angan-angan saja. Anak-anak saya harapkan bisa tetap semangat, kemudian dalam kondisi apapun, dalam kondisi pandemi seperti ini, kemudian dalam kondisi orang tua yang mungkin sedang tidak harmonis, kita harus tetap memiliki impian ya. Kita harus tetap maju, kita harus tetap hidup untuk mewujudkan impian-impian tersebut seperti itu ya. Anak-anak harus menjemput
ya, menjemput kesuksesan, menjemput impian tersebut supaya nanti akhirnya berakhir dengan indah seperti itu ya. Jadi pertama memang harus bersakit-sakit dahulu ya. Artinya bersakit-sakit itu tidak kok sakit sekali gitu loh. Anak-anak yang berjuang itu tidak ada yang mudah ya. Perjuangan itu selalu penuh rintangan, kemudian ada hambatan, tapi semuanya adalah the power of love ya. Jadi sesuatu itu kekuatannya dari cinta. Cinta dulu, saya mempunyai ini, saya pengen menjadi ini, itu cinta dulu, senang dulu untuk mewujudkan cita-cita itu. Kalau sudah bisa mencintai tersebut, nanti insya Allah hambatan, kemudian rintangan dan kesulitan-kesulitan itu nanti akan bisa kita reda ya, bisa kita redam, dan kita tetap semangat untuk mewujudkan itu gitu ya. Nah anak-anak, saya yakin sampai saat ini anak-anak bisa mewujudkan paling enggak niat dulu ya. Jadi menginginkan sesuatu itu memang harus itu tadi direncanakan, kemudian ditulis, kemudian di-actionkan gitu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mungkin setelah ini akan ada tanya jawab, kemudian diskusi dan lain sebagainya. Saya persilahkan. Untuk materi saat ini saya selesaikan sampai di sini dulu. Moga-moga anak-anak bisa tetap semangat, kemudian tetap menjaga kesehatan ya, supaya apa yang menjadi impian anak-anak itu bisa terkabul. Insya Allah Bapak Ibu guru di sini akan selalu mendoakan anak-anak untuk bisa mencapai impiannya supaya menjadi orang yang sukses. Begitu ya, saya kira cukup sekian dulu materi dari Bu Indah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.